Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 yang mengatakan demikian, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memimpin hamba-Nya yang menguraikan renungan firman-Mu dan juga sidang jemaat Tuhan sekalian yang mendengar, dibangun oleh firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beri judul renungan saya, stres. Seberapa banyak sumber daya yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, stres merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, sejak kapan stres merupakan bagian dalam kehidupan manusia? Alkitab memberikan jawaban sesudah manusia jatuh dalam dosa. Stres merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Mengapa? Kalau kita perhatikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki kehidupan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Manusia mengalami dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan segala keperluan hidup manusia, sehingga manusia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Namun sesudah manusia jatuh dalam dosa, ada banyak perubahan yang terjadi, dan salah satunya adalah perubahan struktur alam. Jadi dampak daripada keberdosaan manusia, alam mengalami perubahan struktur, di mana sebelum manusia jatuh dalam dosa, alam di dalamnya termasuk tanah, itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga manusia tidak mengalami susah payah untuk mengusahakan alam. Tetapi setelah dosa masuk ke dalam dunia, maka terjadi perubahan struktur alam, sehingga dikatakan Adam harus mengusahakan alam, dalam hal ini tanah, mengolah tanah sedemikian rupa untuk menghasilkan makanan bagi kebutuhan mereka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau manusia tidak dapat mengusahakan alam? Karena apapun. Apa yang terjadi kalau manusia tidak memiliki sumber daya untuk mengerjakan alam? Maka manusia akan mengalami stres. Jadi, manusia dapat mengerjakan alam, mengerjakan tanah dalam hal ini, atau Adam mengerjakan tanah, kalau Adam memiliki sumber daya dalam hal ini, baik sumber daya secara fisik maupun psikis atau spiritual. Dalam hal ini adalah Adam memiliki kemampuan secara jasmania, Adam juga memiliki harapan, ya, rasa tenang, rasa nyaman, dan Adam juga mengalami, ya, indahnya persekutuan dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi jika hal-hal itu tidak dialami? Maka manusia mengalami stres. Itu sebabnya stres
itu merupakan bagian dalam kehidupan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, menurut teori atau model transaksional stres, sedikit atau banyaknya stres itu tergantung pada sumber daya yang dimiliki seseorang. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk mengatasi stresor, sehingga manusia mengalami sedikit stres. Yang kedua, kemungkinannya manusia memiliki sumber daya, namun manusia masih harus berusaha banyak untuk mengatasi stresor. Maka kemungkinannya manusia akan mengalami tingkat stres yang sedang. Yang ketiga, manusia tidak memiliki sumber daya untuk mengatasi stresor atau penyebab stres. Karena itu manusia akan mengalami banyak stres. Nah, Bapak Ibu Saudara, sumber daya yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau kapasitas. Ya, menurut teori stres itu, sumber daya di sini adalah kemampuan atau kapasitas. Alkitab di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 itu berbicara tentang sumber daya. Dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika saya maknai, kira-kira artinya bahwa besar atau kecilnya sumber daya itu ditentukan oleh besar kecilnya harapan atau semangat. Jadi ketika seseorang tidak punya harapan atau nggak punya semangat yang banyak dalam hidupnya, maka kecillah kekuatannya. Jika saya mengatakan dalam kalimat yang lain, kalau orang tidak punya harapan, nggak punya semangat yang banyak, maka sumber dayanya manusia itu akan kecil, atau kemampuannya kecil, atau kapasitasnya kecil, atau dengan kata lain dia tidak punya kemampuan yang besar untuk menghadapi stresornya, masalahnya. Jadi Amsal 24 ayat 10 memberi kita petunjuk bahwa kalau orang tidak punya harapan yang besar, semangat yang besar, atau kalau manusia itu putus asa, maka kecillah kekuatannya. Kalau manusia itu kecil hati, maka kecillah kekuatannya. Jadi tawar hati itu arti lainnya bisa putus asa, kecil hati, ya, tidak punya harapan atau nggak punya semangat atau nggak punya spirit ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi masalah. Sudah menghadapi masalah dan manusia itu nggak punya harapan yang besar, nggak punya semangat yang besar, maka kecillah kekuatannya. Nggak punya kekuatan yang besar untuk menghadapi masalah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, khususnya kalau kita melihat di dalam ayat 22 sampai ayat yang 25, itu memberikan kepada kita sebuah gambaran, ilustrasi bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya hendak pergi ke seberang danau dengan menaiki perahu, dan dalam perjalanan menaiki perahu itu Yesus tertidur. Tiba-tiba turunlah taufan ke dalam danau sehingga
perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya, maka responnya murid-murid, ayat 24 mengatakan, "Guru, guru, kita binasa." Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, respon murid-murid ini terjadi sesaat ketika perahu mereka kemasukan air. Dan kalau kita perhatikan responnya murid-murid ini, seolah-olah dengan masuknya air ke dalam perahu merupakan indikasi kematian sudah dekat. Makanya murid-murid mengatakan, "Kita binasa. Guru, guru, kita binasa." Bapak Ibu Saudara, peristiwa di mana perahu mereka dipenuhi dengan air dari danau itu ditafsirkan seolah-olah kematian sudah dekat. Kemudian reaksi Yesus setelah menenangkan taufan, ya, menenangkan kalau kita perhatikan di sini, setelah menghardik angin dan air yang mengamuk itu, ya, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Dan setelah itu Yesus berkata, "Di mana kepercayaanmu?" Jadi kalau kita melihat ilustrasi ini, cerita ini, murid-murid terlihat putus asa, terlihat tidak punya harapan. Murid-murid terlihat begitu sangat takut. Bahkan memaknai masuknya air ke dalam perahu mereka itu merupakan indikasi kematian sudah dekat. Seolah-olah hidup akan berakhir. Saudara, apa permasalahannya di sini? Permasalahannya adalah mereka ketika murid-murid rasa takutnya lebih besar dalam menghadapi persoalan itu, maka kepercayaan mereka menjadi kecil. Jadi kalau kita melihat polanya di sini, ketika ketakutan makin besar, dampaknya kepercayaannya makin kecil. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita punya pengalaman yang kurang lebih sama temanya, di mana kita menghadapi kekhawatiran yang kuat, yang besar, sampai-sampai dampak daripada dampak dari kekhawatiran yang besar itu, dampaknya kepercayaan kita kepada Tuhan makin kecil. Akibatnya stresnya banyak. Pernahkah kita punya pengalaman seperti itu? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kalau saya ungkapkan dengan bahasa yang lain, ketika rasa khawatir kita sangat besar, maka kepercayaan kita menjadi sangat kecil. Dampak dari kekhawatiran yang sangat besar membuat kepercayaan kita menjadi kecil.
kepercayaan di sini, kalau boleh saya samakan, maka kepercayaan itu saya samakan dengan sumber daya atau kemampuan atau kapasitas. Tuhan memberikan kepercayaan, mengaruniakan iman kepada kita supaya kita dapat mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Tapi apa yang terjadi kalau dalam situasi yang kita hadapi, kekhawatiran kita lebih besar, maka dampaknya kepercayaan kita menjadi lebih kecil. Bapak Ibu, kita sampai kepada refleksi apa yang dapat kita pelajari dari renungan pada saat ini. Semakin kecil kepercayaan kita kepada Tuhan saat menghadapi masalah, maka kita akan semakin mengalami banyak stres. Karena itu, mari kita mewaspadai agar kita tidak mengalami banyak stres. Maka yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kekhawatiran kita menjadi lebih besar. Karena nanti dampaknya kepercayaan kita makin kecil. Ingat, kepercayaan itu merupakan sumber daya. Kalau kita memiliki sumber daya yang lebih dari cukup, kita akan mengalami sedikit stres. Dengan kata lain, kita akan mengalami kemenangan iman. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadapi hari-hari Bapak Ibu Saudara, menghadapi pergumulan Bapak Ibu Saudara dengan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami oleh firman-Nya yang diuraikan oleh hamba-Nya. Dan kiranya Tuhan memimpin kami lebih jauh lagi untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, mengalami kemenangan iman, dan mengalahkan segala kekhawatiran kami, supaya dengan kemenangan iman, maka kami mengalami sedikit stres. Dan kiranya Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.